kita belum bisa mengatakan bahwa Kukar ini sejahtera seperti yang disampaikan Pak Lilis. Nah, kita harus tingkatkan ini. Apa yang harus kita tingkatkan? Tentu saja banyak hal lah ya. Apakah gaji-gaji guru, kemudian taraf guru hidup, honor gitu. ya honor, kemudian guru ASN yang belum tersertifikasi, kan mereka dengan adanya sertifikasi guru, income-nya akan meningkat, gajinya akan bertambah. Nah, sejak tahun 2019 saya ada di DPRD, saya selalu minta pemerintah supaya jalan poros ini diperhatikan. Nah, akhirnya kita sudah menguncurkan hampir kurang lebih total anggaran kurang lebih 1 triliun mungkin ya, untuk memperbaiki semua jalan poros itu. Politik itu sebenarnya tidak lebih dari sekedar drama yang seringkali mengikuti tempo serta karakter dari para lakon yang ada di dalamnya. Jadi setujukah Anda kalau politik itu sebenarnya dinamis? Setuju ya? Jadi hari ini di program Ngopi Ngobrol Inspirasi kita sudah kedatangan tamu luar biasa di sini ya. Ada Bung Seno Aji. Halo, apa kabar Bung? Baik. Baik, sehat. Baik, Aduh, Bali. lama sekali kita baru ketemu di sini. Itu dia. Iya, beliau ini adalah Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur. Dan puasanya gimana? Sampai dengan hari Puasa ini? lancar. Lancar ya? Lancar. Kegiatan juga lancar? Kegiatan lancar. Alhamdulillah, dan ini juga kita sudah masuk periode kedua ya berarti? Betul. Tinggal menunggu waktu pelantikan? Betul. Oke, sangat bersyukur karena atas perjuangan yang kemarin tanggal 14 Februari akhirnya membuahkan hasil Lolos kembali. Untuk kedua kalinya di dengan Karangpaci suara terbanyak. dengan suara terbanyak. Hebat. Dan di program Ngopi ini temanya sebenarnya bukan lagi beliau itu adalah 2 periode di Karangpaci, tetapi menghitung langkah untuk menuju Kukar 1. Wah, ini pasti memang menjadi cita-cita dari orang-orang parpol gitu ya, atau seorang politikus sejati yang memang punya impian untuk bisa membangun suatu wilayah. Ya. Tetapi mungkin sebelum sampai di sana, kita pengen melihat juga bagaimana perjuangan kemarin pada saat mengikuti Pileg 14 Februari 2024. Cerita dulu dong. Ya, jadi memang suasana Pileg kemarin juga cukup menegangkan. Dan banyak pendatang baru yang bersaing di sana, di mana dari 55 anggota dewan ini yang tersisa hanya 20 orang, dan yang lewat ada 35 orang. Artinya memang kita harus bersaing dengan yang baru. Belum tentu incumbent ini memiliki privilege untuk memperoleh kursi tersebut. Jadi kita tetap harus berjuang dengan pengabdian kita selama 5 tahun dan juga ditambah dengan kedekatan ke masyarakat, itu ternyata memberikan dampak positif buat kita untuk jadi sebagai wakil rakyat kembali di Karangpaci. Artinya dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk bisa menjadi wakil rakyat di Karangpaci, ini akhirnya yang kemudian juga memotivasi Bung Seno Aji ya untuk bisa menjadi atau mungkin memilih menjadi seorang pemimpin di satu wilayah. Ya, memang yang dikatakan Mbak Lilis tadi benar. Cita-cita seorang politisi ini selain legislatif, tentu saja mereka akan memiliki keinginan untuk ke eksekutif. Nah, ini adalah salah satu juga cita-cita saya. Bukan karena bosan berada di legislatif? Oh, tidak, ya? tidak. Teman-teman Karangpaci baik-baik. Baik-baik ya, walaupun mungkin ada juga sedikit-sedikit gesekan. Ya, tapi artinya begini, Mbak. Pada saat kita di legislatif, kita sudah merasakan bagaimana bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi Kukar adalah dapil saya. Di sana adalah kabupaten yang terbesar di Kalimantan Timur. Dan ternyata memang pembangunan belum merata. Nah, dengan saya di legislatif, keterbatasan anggaran yang ada di legislatif, tentu saja membuat semangat juang saya naik berkali-kali lipat. Karena sering sekali saya ketemu masyarakat, mereka mengeluh bahwa mereka saat ini sebagai petani belum bisa mandiri,
mereka sebagai nelayan tidak bisa berlayar dan lain sebagainya. Nah, ini membuat saya akhirnya apabila saya menjadi seorang eksekutif, dalam kata lain adalah bupati, maka saya akan bisa memberikan lebih ke mereka. Supaya apa? Supaya masyarakat Kutai Kartanegara ini menjadi lebih baik lagi, lebih memiliki ekonomi yang lebih maju gitu ya. Artinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kesejahteraan di Kukar, masyarakat, gitu ya. betul. Terus juga pemerataan infrastruktur di sana gitu kan, dengan seluas itu, kabupaten yang Betul. seluas itu, kemudian pemerataan pembangunan di sana kan masih belum terasa gitu. Itu masih dia. belum terlihat gitu. Betul. Jadi itulah yang kemudian memotivasi Bung Seno Aji gitu ya. Iya. Jadi gini, setiap daerah itu kan diukur indeks pembangunan manusianya, Iya. IPM-nya. IPM. Nah, IPM itu kan terdiri dari apa saja? Kesehatan, pendidikan, dan kelayakan hidup. Nah, kalau kelayakan hidup belum ada di sana, maka IPM kita akan rendah. Betul. Nah, sementara Kutai Kartanegara ini saat ini ada di peringkat kelima. Dengan peringkat keenam. Dengan IPM-nya. Yang pertama kan tentu saja Balikpapan, Samarinda, Bontang. Nah, Kutai Kartanegara di peringkat ke-6. Maka itu kita belum bisa mengatakan bahwa Kukar ini sejahtera seperti yang disampaikan Pak Lilis. Nah, kita harus tingkatkan ini. Apa yang harus kita tingkatkan? Tentu saja banyak hal lah ya. Apakah gaji-gaji guru, kemudian taraf guru hidup, honor gitu. ya honor, kemudian guru ASN yang belum tersertifikasi, kan mereka dengan adanya sertifikasi guru, income-nya akan meningkat, gajinya akan bertambah. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Kemudian kesehatan, bagaimana kesehatan masyarakat Kutai Kartanegara itu. Untuk bisa meningkatkan IPM dengan sekarang 75, rata-rata Kaltim sudah 78, maka ini kita harus meningkat banyak sekali. Paling tidak 3-4% harus kita tingkatkan. Artinya kan dapil di Kukar, Bung Seno sudah tahu nih ya, di sana tuh seperti apa gitu ya kan. Kemudian permasalahan yang terjadi di sana juga seperti apa gitu. Dan yang menjadi fokus dari Bung Seno Aji sendiri ketika memantapkan diri untuk bisa maju di sana, apa sih? Memantapkan diri ya, untuk bisa maju di sana. Yang pertama adalah itu dapil saya. Kemudian kita tahu di sana masih banyak ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Yang kita perlu tingkatkan bersama supaya per kapita kita bertambah. Nah, dari dua itu saja saya merasakan bahwa ini berarti saya juga punya kesempatan untuk maju sebagai kepala daerah. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara masalah persaingan. Nah, kita di sana persaingan apa nih? Persaingan sebagai kepala daerah tentu saja. Iya. Sudah banyak calon-calonnya kira-kira? Ya, kalau sampai saat ini mungkin atau baru satu aja nih? Atau baru Bung Seno aja? Ya, enggak lah, kalau itu enggak lah. Ya, mungkin saat Seno ini aja bisa jadi Bung Seno yang langsung kepilih ya. Saat itu sekitar 2-3 orang lah ya, yang sudah memunculkan. Ada nama-namanya gitu ya? Iya. Nama-nama yang muncul sudah. Tapi kira-kira menurut Bung Seno, kecil lah ini kalau masih ini aja namanya. Kita tidak bisa meremehkan semua orang. Oke. Ya, jadi menurut saya kita harus bermain fair aja lah. Kita bermain fair, yang penting adalah tujuannya satu. Tujuannya satu untuk mensejahterakan masyarakat Kukar. Itu yang penting. Itu yang penting ya. Agar bisa lebih memperhatikan dan bisa lebih memasyarakatkan masyarakat gitu ya. Iya. Betul. Biasanya kan memanusiakan manusia, kalau ini memasyarakatkan masyarakat. Memasyarakatkan masyarakat dan memanusiakan masyarakat. Tapi kan ini kalau bisa dibilang ini nanti kan jadi perwakilan di DPRD Kaltim gitu ya. Dan kita tinggal menunggu waktu pelantikannya. Ya. Nah, katanya ini kan juga ada berita bahwasanya siapapun anggota dewan yang terpilih yang kembali duduk begitu, yang kemudian nanti ingin maju di pilkada, mau tidak mau dia harus mundur dari posisinya dia sebagai wakil rakyat. Artinya
nanti begitu Bung Seno ingin maju di Kukar 1 atau mungkin nanti kita tidak tahu ya apakah nanti ini berubah karena kan namanya politik ini berubah-berubah gitu ya kan. Kalau kita bicara sampai saat ini begitu Mbak Lilis. Iya. Saat ini itu undang-undang mengatakan bahwa setiap anggota DPRD yang ingin maju ke kontestasi pilkada, maka dia harus mundur. Iya. Nah, ini juga ditegaskan oleh MK. Akan tetapi yang dikatakan Mbak Lilis, politik ini dinamis. Betul. Apabila nanti ya kita bicara Pak Prabowo sudah dilantik tanggal 20 Oktober, kemungkinan nanti juga PKPU akan berubah dan lain sebagainya, sehingga kita hanya akan mundur, hanya akan cuti misalnya. Itu bisa terjadi. Oh, jadi hanya cuti. Ya. Oke. Ya. Yang kita harapkan begitu. Iya, betul. Itu saya rasa sih bukan harapan Bung Seno Iya, aja, itu harapan semua orang gitu ya. Siapapun yang terpilih jadi Betul. wakil rakyat yang kemudian ingin mengikuti kontestasi pilkada gitu, harapannya sih kalau bisa cuti aja lah gitu. Iya. Kalau misalkan nggak kepilih kan masih bisa duduk gitu jadi wakil rakyat. Betul, gitu Pak. ya. Betul. Dan ini banyak harapan ini juga tidak hanya satu dua orang ya, ini seluruh Indonesia ini sekarang kan. Ya, jadi mudah-mudahan itu bisa dipertimbangkan oleh KPU nantinya. Tapi kira-kira kalau misalkan nanti kan kita tidak tahu ya, namanya cita-cita bukan hanya ingin menjadi seorang kepala daerah di satu wilayah, atau mungkin juga kabupaten gitu ya. Ini kan kalau Bung Seno kan menghitung langkah untuk menuju Kukar 1. Tapi kan kita tidak tahu ya, entah nanti beberapa bulan kemudian bisa berubah lagi nih, siapa tahu ingin menuju KT 1 atau KT 2 gitu, atau Samarinda 1 gitu ya kan ya. Yang pertama kita harus istiqomah dulu, ya kan? Meluruskan niat dulu. Nah, jadi sampai saat ini, sampai detik ini, kita tujuannya masih ke Bupati Kutai Kartanegara. Ya, perkara nanti ada penunjukan partai, karena kan kita ini kan kader partai. Artinya masih menunggu jawaban dari partai? Oh pasti Mbak, pasti, karena bagaimanapun juga kita perlu mendapatkan persetujuan dari partai dan mendapatkan restu, SK dan restunya. Kalau SK dan restunya tidak kita dapatkan, otomatis saya sebagai kader Gerindra, saya tidak bisa menggunakan kursi Gerindra untuk maju ke pilkada manapun. Nah, jadi kita tunggu bagaimana nanti DPP memutuskan. Nah, kalau memang saya dipercaya, diberi amanah oleh partai untuk maju sebagai Kukar 1, maka otomatis kita juga akan meminta beberapa partai untuk mendampingi kita. Karena Kukar ini kan saat ini untuk Gerindra, bisa berkoalisi bersama-sama gitu ya? Iya. Untuk Kukar kan butuh 11 kursi. Ya, sementara Gerindra di pilkada yang pileg yang 5 tahun lalu itu hanya 7 kursi, sehingga memerlukan Kukar. Sehingga kita memerlukan tambahan 4 kursi lagi. Nah, 4 kursi itulah kita minta dari teman-teman partai lain bisa bergabung untuk menjadi koalisi. Tapi kan sekarang Gerindra ini memang lagi posisinya memang lagi naik banget. Ya, karena memang ya untuk keputusan sementara presiden yang terpilih memang dari Gerindra gitu. Artinya ini kan juga membawa peruntungan untuk partai Gerindra di berbagai wilayah Indonesia. Ini tentunya untuk bisa lebih meningkatkan lagi begitu ya. Ya, itu namanya Prabowo efek, presiden efek. Jadi dengan adanya Presiden Pak Prabowo nantinya tentu saja banyak kader yang akan lebih semangat lagi untuk masuk ke dalam eksekutif yang memang sebenarnya tujuan partai kami adalah memperbanyak eksekutif yang ada di Indonesia ini. Oh, memperbanyak eksekutif yang ada di Indonesia. Betul. Itu tujuan dari Gerindra. Betul. Gerakan Indonesia Raya. Gerakan Indonesia Raya. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi, Bung Seno. Baik. Tarik nafas dulu sebelum kita masuk ke segmen kedua, gitu ya kan. Jadi kita harus istirahat dulu dan kita akan kembali saja berikut. Masih di program Ngopi Ngobrol Inspirasi dan masih bersama dengan Bung Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kalau beliau ini
ya sudah memantapkan diri dan sudah siap untuk menuju Kukar 1 begitu ya. Karena memang melihat dari berbagai permasalahan yang ada di Kukar dengan luas wilayah yang sangat luar biasa di Kukar, dan ternyata pemerataan pembangunan di sana masih belum berjalan dengan efektif gitu ya. Sementara beliau ini punya visi atau punya tujuan ketika nanti beliau maju untuk menuju Kukar 1 atau menjadi seorang kepala daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, beliau akan sangat memprioritaskan hal-hal yang menjadi permasalahan selama ini gitu ya, Bung Seno. Betul, Pak. Okay. Betul. Artinya kita melihat dengan kepemimpinan yang sebelumnya atau mungkin yang saat ini sedang berjalan gitu ya, ini masih belum ada perubahan yang signifikan. Jadi artinya di sini tujuan yang sangat luar biasa dari seorang Bung Seno Aji untuk bisa maju di sana, ini ya itulah nanti hal pertama yang akan dilakukan gitu ya. Ya, ya. Kalau tadi Mbak Lidis mengatakan periode sebelumnya, ya kita nggak perlu ke belakang ya Mbak. Artinya gini, kita hanya melihat saja di belakang gitu ya kan. Karena itu akan menuntun kita melihat ke depan gitu. Ya. Flashback ya, flashback. Artinya gini Pak, APBD Kukar ini kan 13 triliun tahun ini. Artinya lebih besar ya daripada sangat besar Samarinda. sekali. Sangat besar. Mendekati provinsi, yang provinsi saat ini 20 triliun. Nah, jadi sebenarnya banyak tanda tanya harusnya di situ. Oh ya iyalah. Angka 13 triliun ini angka yang tidak main-main untuk membangun Kukar yang seluas 27.000 kilometer. Itu saya rasa sangat cukup. Nah, kalau setahun 27 triliun untuk semua infrastruktur Kutai Kartanegara kita perbaiki sangat cukup. Kemudian bagaimana seluruh RT untuk mendapatkan dana RT itu juga sangat cukup, sehingga mereka bisa memprioritaskan pembangunan di RT masing-masing. Nah, jadi ini yang saya lihat konsep-konsep sederhana pemberian bantuan kepada petani, nelayan, peternak yang sampai saat ini juga yang katanya Kukar ini lumbung pangan, tapi ternyata secara kenyataan belum ada. Jadi di manakah berada lumbung pangan itu kira-kira? Nah, ini dia yang mungkin bisa dikeker dulu nggak tuh, Bang? Ya, kemungkinan impor beras juga bisa ya. Kemudian taruh di gudang, saya nggak tahu ya. Iya. Tapi yang jelas begini, ada 18.000 hektar sawah yang seharusnya bisa produktif. Tapi sampai saat ini di Kukar itu hanya kurang lebih sekitar 3 sampai 4.000 hektar. Jadi masih ada banyak hektar yang bisa kita bangun dan kita fasilitasi. Nah, ini adalah tugas dan fungsi kepala daerah sebenarnya untuk memastikan bahwa daerahnya sesuai dengan RPJMD-nya itu arahnya kemana. Nah, kalau arahnya adalah ke lumbung pangan, maka perbesarlah anggaran di dinas tersebut. Dinas pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Kita perbesar ke sana supaya apa? Supaya panen atau hasil komoditas mereka meningkat. Artinya dengan APBD yang 13 triliun dibanding dengan Kota Samarinda, seandainya anggaran sebesar itu bisa digunakan dengan maksimal, kalah dong Samarinda ya pembangunannya? Saya yakin kalah. Saya yakin dengan angka fantastis besar itu, khususnya Tenggarong, itu akan menjadi kota yang modern. Betul. Kota yang modern, kota yang beradab, kota yang, ya saya pikir akan mengalahkan Kuala Lumpur lah ya. Karena kita dengan jumlah penduduk yang hanya 800.000 sekukar ya kan, sedangkan di Tenggarong itu hanya kurang lebih sekitar 70.000, 80.000 atau paling banter 100.000 gitu ya. Maka kita dengan mudah menata kota itu seharusnya. Ya. Cuman ini belum terjadi ya, belum terjadi, dan insya Allah nanti ke depan kita akan realisasikan. Luar biasa. Kita tunggu lah ya. Saya nggak sabar sih. Karena kalau berbicara begini itu kan apa yang kita sampaikan itu
rasa-rasanya kalau kita bayangkan, akan jadi luar biasa itu Kukar. Gitu. Sangat luar biasa. Iya. Mana daerah yang kalau selama ini karena di sana dapilnya Bung Seno ya kan, mana daerah yang selama ini tuh belum tersentuh sama sekali untuk di wilayah Kukar? Masih banyak ya Mbak. Banyak? Masih banyak. Dari 20 kecamatan dan 236 desa itu. Jalannya juga masih? Masih. Perjuangan kita terakhir kan jalan poros antara Patung Lembuswana sampai ke Muara Kaman. Nah itu kan sebenarnya jalan poros provinsi. Betul. Sejak tahun 2019 saya ada di DPRD, saya selalu minta pemerintah supaya jalan poros ini diperhatikan. Nah, akhirnya kita sudah menguncurkan hampir kurang lebih total anggaran kurang lebih 1 triliun mungkin ya, untuk memperbaiki semua jalan poros itu. Dan alhamdulillah terakhir kemarin 2023 itu ujung Muara Kaman sudah kita cor, sehingga pergerakan ekonomi dari Muara Kaman sampai Samarinda ini sekarang berjalan dengan baik. Kita sudah cor semua, kita sudah perbaiki, masyarakat jadi mudah untuk ke sekolah. Akses jalannya karena memang sudah terfasilitasi dengan baik. Gitu ya. Tapi itu anggaran provinsi. Nah, sedangkan anggaran kabupaten itu seharusnya mengkoneksi setelah jalan provinsi dibuat, mereka harus mengkoneksi daerah-daerah yang terpencil yang mereka anggap perlu. Nah, ini tapi itu belum terkoneksi? Belum. Belum. Apa yang menjadi hambatan di sana sehingga itu belum terkoneksi? Nah, ini yang perlu kita jawab. Saya juga harus tahu ini. Harus tahu ya. Maka itu saya harus masuk ke eksekutif supaya tahu. Saya pikir ada bisikan-bisikan apa gitu ya kan, Bung Seno tahulah sedikit-sedikit gitu. Iya sebenarnya sih tinggal kemauan aja Mbak. Apa itu dari kepala daerahnya atau ini mungkin dari kepala perangkat daerah? Ya tentu kepala daerah. Oke. Kepala daerah itu adalah nahkoda. Nahkoda yang bisa membawa daerahnya ke arah mana. Kalau kepala daerahnya tidak memerintahkan, mohon maaf, kepala PU misalnya, perintahkan tolong semua dipantau, kita semua cek mana daerah yang dibutuhkan, baru kita rapat, kan harus begitu ya. Nah tapi kadang-kadang kepala daerah ini lupa bahwa lupa dengan posisi dia sebagai seorang kepala daerah gitu. Iya, kemungkinan begitu. Lupa sebagai kepala daerah dan lupa dengan daerahnya gitu ya. Lupa dengan daerahnya. Jadi yang dia ingat apa ya kira-kira? Nah, jadi tanyalah pada rumput yang bergoyang. Angin ya. Angin yang bergoyang. Angin bisa membawa kemana-mana. Tanpa KTP. Oke, kalau kita berbicara tentang menghitung langkah untuk menuju Kukar 1. Saya semalam ada sempat baca gitu di media sosial saya, bahwasanya ada keputusan MK yang mengatakan untuk pilkada itu nanti di 2025 katanya gitu. Jadi ini artinya ada kesempatan gitu ya, ada kesempatan 1 tahun dong berarti ya untuk sosialisasi terus menerus. Ini membawa peruntungan yang baik atau justru sebaliknya? Kira-kira kalau menurut Bung Seno Aji? Kalau menurut saya ada baik, ada tidak juga. Jadi gini. 50-50. 50-50. Okay. Kepala daerah yang ada sekarang itu kan ada yang dilantik tahun 2020, ada yang dilantik tahun 2019. Apabila dilantik tahun 2019, maka akan berakhir tahun 2024. Tahun ini ya? Tahun ini. Nah, tetapi ada beberapa kepala daerah, kalau nggak salah 8 kepala daerah, saya lupa ya. Nah, itu mengajukan diri ke MK karena dia dilantik tahun 2020. Salah satunya adalah Wali Kota Bontang, teman saya Pak Basri. Nah itu 2020, kalau dia harus berhenti 2024 maka hanya 4 tahun. Nah seharusnya kan 5 tahun. Akhirnya MK mengabulkan bahwa jabatan mereka akan berakhir tahun 2025. Nah ini akan menjadi dilema. Kenapa dilema? Apabila pilkada serentak dilakukan tahun 2024, maka pemenang yang baru ini baru akan bisa dilantik setahun kemudian.
tahun 2025. 25. Nah, kalau 25 dilantik maka akan habis tahun 2030. Sedangkan 2029 ada pilkada lagi. Nah, kalau yang baru nanti menggugat kembali ke MK, maka akan mundur lagi. Jadi politik itu perputarannya begitu-begitu aja ya Bang ya? Maka itu, ini yang akan membuat kita tidak bisa pilkada serentak. Nah, ini kerugian kita di sana. Seharusnya kalau ini tetap 2024, maka sudah selesai. Kita akan serentak 2024, 2029 akan terus serentak. Tapi mungkin yang menggugat ini tidak menerima kalau jabatan itu hanya berlangsung selama 4 tahun saja. Gitu. Ya pastilah ya, sebagai pemenang pasti akan merasakan kok saya hanya 4 tahun, kan harusnya saya 5 tahun. Begitu. Pasti begitu. Jadi itu menjadi acuan juga ya, sebenarnya ada baik dan buruknya juga. Betul. Gitu. Ada untung dan ruginya gitu ya, untuk mereka-mereka yang akan maju pada kontestasi pilkada. Ya, dan yang tahun 2019 dan habis saat ini, nah ini yang akan menjadi dilema juga. Kalau pilkadanya diundur tahun 2025, ini bagaimana? Contohnya Gubernur Kaltim atau mungkin Bupati Panajam, mereka sudah PJ sejak tahun lalu. Nah, kalau kita harus mundur 2 tahun sampai 2025 serentak, maka PJ ini akan bertambah panjang. Betul. Ya masa kan? jabatannya. Masa jabatannya sampai 2025. Begitu juga yang habis sekarang itu harus di-PJ-kan semua ini. Harus di-PJ-kan selama setahun supaya menunggu adanya pilkada. Nah, ini akan menjadi rumit kalau di tingkat nasional. Tapi saya belum tahu ya. Mudah-mudahan KPU nanti akan ada peraturan baru PKPU-nya untuk menertibkan ini. Oke, jadi sebenarnya memang politik itu ya begitulah ya, dilematis juga ternyata. Politik itu kepentingan, Mbak. Betul. Ya, yang ada hanya kepentingan. Sehingga apabila kepentingan itu semua terakomodir, maka politik akan berjalan dengan baik. Kalau terakomodir. Jika terakomodir. Jika terakomodir. Jika tidak terakomodir ya. Tentunya akan ada friksi-friksi, ya kan. Ya, jadi seperti sekarang adanya demonstrasi beberapa tokoh terhadap PJ Gubernur yang ada di Kaltim. Ya, ada kemungkinan tidak terakomodirnya kepentingan di sana, gitulah. Iya. Saya mau bahas itu sih, tapi ya kita nggak usah lah ya, kita bicara yang untuk kukar saja. Kira-kira nih, kita juga pengen tahu nih, Bu. Kalau nanti maju di sana, sudah ada bayang-bayang siapa yang akan mendampingi? Ada beberapa tokoh di sana, putra daerah juga yang atau yang kepala daerah sekarang. Bukannya nggak bisa ya? Oh, nggak bisa lagi, udah ya. Kalau menurut yang saya baca sih begitu ya, Mbak. Oh, udah ya, cukup 2 tahun, 2 periode cukup aja lah ya. Lah. 2 periode ya. Cukup. Jangan ditambah-tambah masih lagi banyak ya. yang muda kok. Iya betul. Iya. Apalagi Bu Sonia aja dia masih muda loh. Iya. Semangatnya kan luar biasa. Semangatnya untuk luar membangun biasa. gitu. Gitu. Tapi dari beberapa tokoh ini memang sudah menemui saya, sudah diskusi. Hanya kita belum putuskan yang mana, karena di satu sisi kita masih harus menunggu rekomendasi partai, tapi kita sama-sama bergerak dulu, bahwa yang sudah komunikasi dengan saya ini juga bergerak sendiri untuk tentu saja satu meningkatkan popularitas dan meningkatkan elektabilitas di Kutai Kartanegara. Meningkatkan popularitas dan elektabilitas ya. Ya. 2 itu akan saya catat sih, supaya nanti saya siapa tahu tiba-tiba dengan saya nanti ya. Nah. Itu kayaknya lebih bagus itu ya. Kan belum ada wakilnya. Iya. Belum ada wakilnya. Siapa tahu saya ditawarin Gerindra gitu. Oke. Bisa ya? Bisa tuh. Bisa masuk radar juga ini ya. Boleh lah dikeker. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, Bung ya. Kita harus jeda dulu. Baik. Oke, dan tetaplah bersama kami.
sudah di segmen terakhir pada program Ngopi Ngobrol Inspirasi. Jadi kalau kita bicara tentang politik itu memang ngeri-ngeri sedap atau juga menggelitik ya gitu. Jadi memang serba dinamis. Kemudian jika terakomodir, maka proses kepentingan politik yang ada di dalam itu akan berjalan dengan baik. Salah satu niat baiknya dari Bung Seno Aji ini adalah untuk bisa menjadi kepala daerah di Kukar, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan jikalau memang partai dari Gerindra sendiri di pusat kemudian merestui kalau Bung Seno Aji KT2 aja lah atau enggak KT1 gitu. Kan bisa jadi gitu. Taktis. Ya sih. Iya, Mbak. Ya, seandainya tuh ada restu dari pusat ya, dari pusat Gerindra kemudian menyuruh atau memerintah seorang Seno Aji untuk di KT1 atau KT2 misalnya, apakah itu akan diambil kesempatan tersebut? Tentu itu saja. Kesempatan emas loh. Ya, emas tidak emas ya Mbak ya. Iya, tentu agak saja berat sih kayaknya. sebagai kader partai kita harus tunduk dan patuh. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah sama-sama untuk mesejahterakan masyarakat Kaltim. Kan lebih luas lagi berarti. Ya, artinya begini, sebagai dapil saya, Kutai Kartanegara ini kan sudah seperti rumah saya kedua ya. Artinya saya setiap hari berkunjung ke sana, kemudian bertemu masyarakat dan lain sebagainya lah. Artinya seluk-beluk Kukar ini mungkin saya sudah hafal ya mungkin 80-85% lah ya. Nah jadi dengan adanya yang tadi kemungkinan itu bisa itu bisa sekali terjadi kan begitu ya. Tapi ya kita berharap begini, selama ini masih bisa kita bawa masyarakat Kukar untuk bersama-sama maju, bagi saya itu tidak masalah dan itu amanah yang harus kita jalankan dengan baik. Yang penting adalah tugas dari kepala daerah, apakah itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, tujuannya adalah mensejahterakan masyarakatnya dan membangun daerahnya. Itu yang tujuan terpenting. Meningkatkan perekonomian juga. Tepat sekali. Perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Jadi, kalaupun memang ada tawaran dan kesempatan itu, ya tidak menutup kemungkinan itu bisa diambil. Ya, bismillah kita jalankan. Bismillah ya. Tergantung siapa nanti calon pasangannya lagi gitu ya. Ya. Dari beberapa partai besar yang ada di. Ya tentu saja tidak semudah itu ya Mbak ya. Artinya pertama kita harus lakukan survei terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan masyarakat di Kaltim. Kan percuma. Survei tanggapan masyarakat di Kaltim ini terhadap pelakunya, si lakonnya, atau partainya? Terhadap lakonnya. Artinya kan kepala daerah ini kan sudah lebih banyak ke figur. Ya, jadi figur dulu kita kita sampaikan kepada masyarakat. Kalau masyarakat menyatakan bahwa figur ini nyaman, figur ini baik, figur ini tidak baik, itu akan tercermin di survei yang dilakukan oleh konsultan. Nah, jadi di situ kita bisa melihat. Dilakukan oleh konsultan tapi bukan bayaran ya? Ya, tentu saja tidak bayar. Dibayar. Oh, dibayar. Nah, kalau konsultan nggak dibayar ya nggak makan kan. Dibayar, tetapi dia akan berlaku jujur. Walaupun saya yang membayar misalnya, ternyata saya jelek, dia harus ngomong jelek, jangan ngomong bagus. Kalau ngomong bagus, itu berarti saya didorong ke jurang kan begitu ya. Misalnya elektabilitas saya hanya 2% misalnya. Ternyata konsultan yang ada, wah Bapak ini elektabilitasnya 12%, 13%. Bohong tuh ya. Nah kan, ini saya didorong ke jurang berarti ya. Enggak, supaya itu sering sekali terjadi. nambah lagi dong gitu ya. Nah, disitulah kita bisa melihat cerminan masyarakat, oh ternyata Bapak A dan Bapak B ini ternyata... Oh aha, oh bukan. Ya kita bicara yang lain ya Pak ya. Jadi kalau beliau tentu saja ketua saya dan beliau akan maju di wali kota Samarinda kemungkinan. Oke.
Jadi setelah kita tahu, nah kita baru mulai positioning, kita baru mulai melakukan penjajakan dengan partai dan lain sebagainya. Nah ini nanti memang tidak lama, ini sudah bulan Maret dan kita akan ada waktu terus berjalan. Ya, pendaftaran di Agustus. Juga terus maju. Betul. Maka kita harus gerak cepat sekarang. Apa perlu bantuan saya? Kayaknya begitu Mbak Lilis, nanti saya hire khusus Mbak Lilis. Boleh. Bersama dengan teman-teman misalnya gitu. Untuk memfasilitasi sebuah medianya. Iya. Oh ini. Menarik sekali. Iya, menarik ya. Penawaran yang sangat menarik. Iya, karena memang media ini adalah salah satu fasilitas terbaik untuk bisa mempromosikan seseorang atau public figure gitu ya. Apalagi yang ingin maju sebagai seorang kepala daerah gitu. Jadi melalui media kan gitu. Cocok sudah itu. Bungkus lah ya. Bungkus Mbak, bungkus Mbak Lili. Oke, saya punya pertanyaan gini. Ketika masuk di dunia politik gitu, pasti ada banyak hal yang sudah dilalui, baik itu susah maupun juga senang gitu. Apa sih kesan dari Bung Seno Aji selama ini ketika berada di dunia politik? Sebelum ke politik kan saya sebagai wirausaha. Wirausaha itu yang ada hanya untung dan rugi, ya. Artinya dunia untung dan dunia rugi ini saya sudah alami bertahun-tahun di dunia saya yang dulu. Kemudian setelah saya melangkah ke politik, dunia politik ini dinamis juga, tapi bukan untung dan rugi, tapi lebih banyak ke suka dan dukanya. Nah, jadi belum tentu orang yang seringkali kita gauli, ya, kita temani sehari-hari, belum tentu juga akan menjadi teman sejati. Bisa jadi juga hari ini kita berteman, besok tiba-tiba kita ditusuk. Nah, itu. Jadi dalam politik itu ada teman bisa jadi lawan. Yes, ada lawan bisa menjadi teman. Bisa menjadi teman. Ya. Kunci satu kepentingan. Selama kepentingan kita bersama-sama terakomodir, maka kita akan jalan bersama. Berjalan dengan baik. Yang penting tujuannya satu. Tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat kita. Itu yang paling penting. Mana yang lebih penting, politik atau keluarga? Keluarga. Keluarga. Jadi tetap mendahulukan keluarga. Kepentingan keluarga. Betul. Baru kemudian politik. Betul. Oke. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk keluarga tercinta? Alhamdulillah keluarga saya saat ini, anak saya sudah kerja di Pertamina, kemudian anak saya yang kedua juga sudah kuliah, dan istri saya juga saat ini sudah ada usaha yang dilakukan. Nah, pesan saya tentu saja kita terus sama-sama merangkul, sama-sama bersatu, karena memang sampai kapanpun kita akan kembali ke keluarga. Kita akan memberikan curahan hati kita ke keluarga. Dan kita tetap harus bersama-sama dan tidak boleh bercerai-berai. Oke, luar biasa. Tetap bertahan di satu partai ini? Insya Allah ya. Kalau sampai saat ini memang saya merasakan bahwa Partai Gerindra ini memberikan motivasi yang sangat baik ke saya. Saya ada di partai ini sejak tahun 2010, sudah hampir 14 tahun ya. Hampir 14 tahun saya berpartai di Gerindra. 14 tahun sudah banyak memberikan cerita, pengalaman, ilmu, juga koneksi yang sangat luar biasa pastinya di kehidupan seorang Seno Aji. Sampai dengan sekarang dan akhirnya menduduki jabatan sebagai seorang Wakil Ketua DPRD Kaltim. Mudah-mudahan niat baik dan istiqomah itu tadi untuk menuju Kukar 1 ini bisa berjalan lancar. Kemudian juga penuh dukungan dari masyarakat, dari keluarga, dan juga mungkin dari kerabat. Pastinya kalau niat baik, hasilnya pun juga akan ikut baik. Insya Allah begitu. Amin. 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 Oke.
Tidak terasa ya Bung ya, kita udah selesai kayaknya. Padahal sebenarnya sih harusnya lebih lama lagi. Nanti kita buat lagi sesi yang lain. Boleh. Kalau ada dikasih kesempatan ya. Oke, pasti ini banyak agenda hari ini ya. Agenda hari ini ada beberapa di DPRD, itu ada Rapim untuk anggaran 2024-2025, kemudian ada beberapa undangan dari PJ Gubernur untuk menghadiri kegiatan beliau. Oh, oke, baik. Dengan banyaknya agenda itu maka kita harus selesai sampai di sini ya teman-teman semua. Oke, sehat selalu ya Bung Seno. Terima kasih Mbak Lilis, sehat selalu juga. Lancar puasanya. Amin, sama-sama. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Dan mudahan kita masih bisa ketemu lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Baik. Saya Sindarti harus pamit undur diri. Sampai jumpa.